Terhitung sudah 4 hari kami mengikuti pembelajaran Distance Learning Latsar CPNS 2025. Berbagai materi tentang wawasan kebangsaan, bela negara, hingga analisis isu kontemporer diberikan dan diimplementasikan. Kira-kira bagaimana ya pemahaman anggota A5 tentang pembelajaran ini? Stay tune. Aku Hawa Zani Laksono dari Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyihatan Lingkungan. Halo, aku Hazalil dan Komara dari Bina Teknik Sumber Daya Air. Halo guys, aku Helti Muprihatanti dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Jawa Barat. Halo semuanya, saya Herianda Putra dari Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk, Cisanggarong. Halo teman-teman, saya Hilmi Kasoir dari Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Ngomong-ngomong, tadi materinya seru banget ya. Kalian masih ingat nggak sih materi tentang apa? Tentang Sangat ingat. analisis isu nggak sih? Analisis Teknik isu. analisis isu. Iya benar. Seru banget lagi kita disuruh presentasi masing-masing ya. Ada apa aja ya? Iya betul. Kayaknya ada 7 ya. 7. Iya masih 7. Iya, apa aja tuh Mas Hilmi? Ada 7 tuh. Kayaknya yang seingatku teknik APKL, teknik USG, teknik Family Tree, 5Y, Fishbone, Gap Analysis, dan McNamara. Nah iya benar Kira- banget tuh. Aku juga ingetnya itu sih. Sama-sama. Teman-teman tahu nggak tahapan penyelesaian isunya kayak gimana? Ada yang ingat? Aku ada 4 tuh nggak salah ya. Oh. Yang pertama Oke. itu kan identifikasi dulu, udah atau nggak kita mendeskripsikan isu-isu yang ada. Terus habis kita mengidentifikasi, baru kita memilih atau menapis isu. Nah, setelah kita memilih, kita baru mendalami si isu itu tersebut. Nah, dari mendalami kan pastinya kita menganalisis dan menghasilkan ya alternatif penyelesaian dari isu yang ada gitu. Tapi yang Itu bukan? paling iya betul. Jadi itu ya Mas, kita cari solusi ya. Maksudnya di beberapa solusi nanti dipilih yang paling efektif dan efisien dari segi biayanya ya. Iya betul. Iya benar banget sih. Terus kayak kan tadi kan kita coba ya kayak banyak beberapa isu gitu. Terus tadi teman-teman kita ada yang mempresentasiin pakai teknik tapisan USG gitu kan. Terus kalau dari kita sendiri tadi kita bahas apa ya? Kita tuh pakai teknik yang McNamara nggak sih? Iya. Terus masalahnya soal bela negara itu loh. Ya, Jadi serunya apa yang kalau bisa dipetik dari hal tersebut? itu sangat melatih cara kita berpikir kritis sih, jujur, ya nggak sih? Betul. Setuju. Jadi kayak harus peka terhadap lingkungan, terus oh ada masalah ini nih gitu. Iya, Ya udah, nggak boleh cuma dipantengin doang, kita harus coba cari solusinya juga ya kan? dan ternyata solusi yang kita coba munculkan tuh nggak serta-merta harus dipilih solusi itu. Kita juga harus dipilih lagi. Tadi yang sempat disinggungkan berdasarkan scoring, kayak misalkan keefektifannya kayak gimana, dari segi biaya juga kayak gimana, dan seterusnya. Kalau nggak salah tadi kita ada beberapa solusi ya. Ada berapa sih? Ada 7 ya kalau nggak salah tuh. Ada 5. 5. Kayaknya. Kita ada 5 solusi. 5 nggak sih? Oh iya. 5 kan? Oh iya 5. Terus yang akhirnya kita pilih itu yang menyebarkan poster dan informasi mengenai bela negara di media sosial. Betul. Gitu. Menurut kalian itu bakal efektif gak ya? Kalau menurutku sih kayaknya efektif itu. Soalnya kan kita juga dari media sosial kita juga banyak menghabiskan waktu kan. Apalagi kalau misalkan kita sering melihat media sosial kan otomatis algoritma pencarian kita kan jadi berpengaruh juga nggak sih? Kayak yang Iya. materi kemarin tuh Oh iya. algoritma kebangsaan ya kalau nggak salah. Iya benar banget kayak materi hari kemarin ya. Apalagi kan berdasarkan penelitian juga katanya sekarang
masyarakat minimal 7 jam ya terpapar sama 7 gadget. sampai 8 Iya sih. jam masyarakat Indonesia yang rata-rata screen time ya. Iya, Masyarakat rata-rata screen Indonesia time kan. 7 sampai 8 jam. Jadi Lumayan itu. sangat lumayan ya, dari 24 jam berarti berapa sepertiganya Pak? Itu. Ya, Jadi sekitar sepertiga ya. sepertiga. Iya. Benar. platform digital ini sangat potensial buat kita ngenalin bela negara nggak sih guys ke masyarakat gitu. Apalagi kita sebagai ASN. Sangat-sangat ini sih sangat-sangat Setuju efektif sih harusnya kalau buat saat-saat ini ya. Saat orang-orang juga udah pada melek teknologi kan ya. Betul. Iya, iya. Dan apa ya, menggunakan digital juga kan lebih apa ya, bisa dibilang efisien secara waktu dan biaya kan. Jadi kayak dibandingkan dengan metode ya secara apa ya langsung itu kan pasti lebih cepat dan digital gitu. Jadi Iya. kalau dimanfaatin sih bagus sih menurutku. Benar sih. Ya itu juga sekalian salah satu apa ya implementasi kita ya bela negara. Karena kan bela negara nggak semua tentang angkat senjata ya guys ya. Tuh. Betul guys. Kemarin tuh aku ngerjain poster kan. Salah satu kan kita disuruh bikin poster nih soal bela negara yang bisa kita lakuin nih sebagai ASN. Nah, poster yang aku angkat tuh soal bijak bermedia sosial. Jadi kita sebagai ASN tuh harus bisa bijak bermedia sosial, kayak misalnya kita mengunggah atau kita meninggalkan komentar kayak gitu. Kalian setuju nggak sih? Setuju banget. Setuju. Setuju banget, sesuai Setuju dengan banget. tugas sama fungsinya ASN ya sebagai pemersatu bangsa. Iya, Betul. betul banget. Dan Jadi ngomong-ngomong tadi kan sempat disinggung ya kalau bela negara tuh bukan cuma angkat senjata aja gitu kan, dalam artian hal kayak gini kan yang dilakukannya adalah oleh TNI ataupun Polri. Kira-kira selain angkat senjata itu teman-teman apa gitu yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat biasa ataupun sebagai kita ini CPNS di unit kerjanya masing-masing kayak gitu. nah, Mungkin kalau menurutku kita sebagai ASN, terutama ASN muda, mungkin kita bisa ikut andil di lingkungan kerja kita ya dengan mempraktekkan apa yang kita terima kemarin, kayak bela negara, terus kayak isu-isu kontemporer, cara menyelesaikannya, terus kayak kemarin itu ada tentang tentang Pancasila ya. iya iya. Oh iya, Pancasila. itu tuh konsensus dasar berbangsa dan Iya. bernegara yang ada 4 Sama. itu. Ya, Apa aja tuh kira-kira ada 4 tuh? Ada Pancasila, Pancasila, Oh iya, Undang-Undang Dasar 1945. 45. Mantap. NKRI sama Bhinneka Sama Tunggal Bhinneka Ika. Tunggal Ika ya. Oh iya. Betul banget. Itu harus jadi Betul. pegangan kita sih ya. Tuh. Terus sebenarnya bela negara tuh bisa dimulai pakai hal yang sederhana banget. Sekedar jujur dalam melaksanakan tugas kita aja juga udah termasuk bela negara sih itu. Oh iya juga ya. Benar. Setuju. Bener. Dan selain itu juga yang paling sederhana banget, setidaknya kita tuh harus bisa menjaga tubuh kita gitu, harus tetap bugar dan sehat. Itu termasuk bela negara guys. Jadi Bener. saya juga akhir-akhir itu rada salut gitu kan, banyak warga masyarakat yang dalam tanda kutip homo baik gitu, banyak olahraga, hiking dan lain Iya, sebagainya. Itu tuh seneng gitu ngeliatnya. Jadi anak-anak muda tuh ini bela negara banget nih guys. Jogging terus hiking, wah Padel. mantap gitu. Padel. Ada Sampai lebih kecil lagi tuh pickleball gitu kan, dari tenis, Iya. padel, pickleball. Tapi ya itu apapun itu olahraganya itu kan mereka salah mendukung lah gitu kan, kontribusi ke dalam bela negara. Bener sih. ya betul juga. Kalau Mas Karena Hazel dengan sukanya oh iya. olahraga apa Mas Hazel?
Kalau aku sebenarnya kalau suka tuh untuk aktivitas olahraga sih sebenarnya jarang ya, tapi emang akhir-akhir ini cuma apa sih namanya, jogging-jogging aja sih. Ya kan ya FOMO ya ngeliat orang lari, coba kan jadi badan jadi enak gitu sih kalau aku. Biar apa sih biar nggak sakit apa gampang sakit juga. Kalau nggak gampang sakit kan kita bisa ini ya beraktivitas dengan baik, bekerja dengan lancar. Jadi ya ada output yang kita bisa hasilkan lah. Seenggaknya bagi lingkungan sekitar bahkan sampai ya negara gitu. Kalau kalian gimana? Coba dong sharing-sharing. Sering-sering. Kalau aku suka trekking. Kayak Oh, hiking iya tapi tuh. yang santai aja gitu. Kemarin Waduh, tuh. anak senja, Kemarin anak tuh senja. iya nih. Hiking. Kemarin aku habis trekking Enak sama banget teman-teman CPNS di sini. Wih, seru Gimana? banget. Cobain guys ke Ciwangun Indah Camp. Itu gak begitu apa ya? Masih kehitung santai lah. Gitu. Biar tetap healthy seperti namanya, jadi harus rajin olahraga nggak sih? Iya benar. Bener. Luar biasa memang. Iya. Nama adalah doa. Iya. Luar biasa. Kalau Mas Hilmi suka olahraga apa tuh? Kalau aku apa ya? Ya mungkin cuma jalan-jalan biasa gitu. Kalau aku sih lebih meningkatkan skill diri aja sih. Kalau olahraga jarang. Kan kalau skill diri kan kita bisa berkontribusi. Siapa tahu skill kita bisa buat berkontribusi dari negara kan. Iya, Wih, bisa tuh. bener Jadi, banget. Keren tuh mas, keren. Iya. Kerjaan-kerjaan Bela kan negara. jadi lancar gitu ya Mas ya. Betul. Buat organisasi, mantap. Luar biasa. Guys, kemarin yang isu-isu kontemporer itu apa pandangan kalian mengenai hal tersebut? Kalau menurutku ini terkait isu kontemporer itu kita sebagai ASN gitu kan harus benar-benar memandang isu-isu yang terjadi saat ini tuh secara kritis gitu. Nggak bisa telan mentah-mentah, harus dicek dulu kira-kira sumbernya benar atau enggak dan lain sebagainya. Kayak misalkan kayak kemarin kan kita ngebahas terkait bendera One Piece gitu kan. Nah, kita harus bisa lihat dari dua sudut pandang gitu kan. Kenapa warga-warga masyarakat mengibarkan ke bendera One Piece gitu kan? Alasannya bagaimana? Nah, itu kita juga harus masuk di situ dan secara sudut pandang sebagai pemerintah juga, kalau misalkan terjadi pengibaran bendera One Piece, artinya ada kebijakan dari kita itu harus kita evaluasi kayak gitu menurutku. Terus kalau menurut aku ya, pengibaran bendera One Piece itu tuh kayak salah satu cara masyarakat supaya bisa dinotis sama kita gitu. Nah, terus kita sebagai ASN gimana caranya supaya kita bisa menyediakan ruang buat masyarakat yang merasa kurang didengar itu biar bisa merasa apa ya, lebih dipedulikan, ya nggak sih? Iya. Aku rasa juga begitu. Bener. Gitu. Isu lainnya tuh kayaknya sekarang yang lagi digaungkan banget di instansi kita tuh terkait konflik kepentingan nih sih. Betul. Benar. Iya kan, Apa? apalagi kita kan ini ya di sektor pembangunan gitu kan, dimana ya sangat mungkin ya kita sebagai ASN juga punya sampingan apa gitu kan. Nah, itu yang bisa menimbulkan konflik kepentingan ya. Iya. Kalian pernah ini nggak sih selama 2 bulan di sini ada yang sudah menemukan enggak? Atau kayak ya, berusaha menerapkan menerapkan pengaturan konflik kepentingan? Ada yang udah menerapkan belum? Kalau aku pribadi sih jujur ya belum ya, atau saya belum lebih dalam kayaknya. Kayak gitu. Kalau di aku sih kemarin sempat ada kayak penandatanganan fakta integritas gitu loh buat support SMAP.
Kalian ada nggak sih SMAP? Nggak ada di tempatku kayaknya. Belum ada. Kemarin Belum ada, betul. Iya. Belum ada. Di aku udah ada Ya, sih. jadi Sama, Iya. di aku juga udah ada. jadi buat tanda tangan. mendukung si SMAP itu tuh kita kayak harus tanda tangan fakta integritas. Kayak kalau kita harus menjelaskan kalau kita tuh nggak ada apa ya hubungannya dengan orang-orang di sekitar sini gitu. Jadi kayak menghindari konflik kepentingan juga gitu. Iya, benar. Bagus Iya, juga ya sama. langkahnya. Iya, kayaknya bakal ada semua deh, semuanya juga. Mungkin belum ke sounding aja kali ya. Iya ya. Iya. Berprogres mungkin. Iya. Nah, itu kan penting banget ya buat jadi salah satu pencegahan ya terjadinya konflik kepentingan. Wah, betul. Apalagi ya isu yang apa ya kemungkinan terjadi di instansi kita. Misalnya Paling itu sih, paling terus kayak gratifikasi. Gratifikasi itu ya sih. Terus pungli itu kadang menurutku ya, aku juga awalnya belum bisa membedakan antara gratifikasi, suap, sama pungutan liar kayak gitu. Ternyata setelah aku kan disuruh ikut ya nge-zoom terkait SMAP gitu kan, sistem manajemen suap kayak gitu. Ternyata dari gratifikasi, suap dan apa namanya tadi pungutan liar itu sangat metodenya mirip tapi sangat berbeda kayak gitu. Benar sih. Bukannya sekarang di Kementerian PU instansi harus UNOR harus ada zona integritas ya. Iya, Sampai benar. nanya, Iya, Sama. Itu benar-benar. Sama. Ya, aku juga lagi mulai dicanangkan. Terus sekarang lagi proses ke yang WBK sama WBBM gitu loh. Ya, Nah, betul. terus kemarin lagi sibuk nyiapin persyaratannya. Salah satunya nyusun SOP gitu. Oh. Ya, Kalau instansi kalian udah ada yang dapet ZI nggak sih? Ada info-info nggak ya? Aku ada sih di umum, aku kan di umum ya. SK-nya tuh kalau nggak salah baru keluar pas bulan Juli atau Juni ya. Ada Katim baru terkait ZI itu, SPPI sama pokoknya BRDC lah kalau nggak salah tuh. Kan kalau di aku direktorat tuh belum sih. Karena aku juga belum. Di direktorat aku di subditnya belum, tapi di balai-balainya tuh mereka udah WBK semua. keren. Bagus. Heeh. Jadi subditnya akan menyusul si rencananya. Semoga ya. Amin. Apa lagi ya? Nah itu sih tuh sama ya kita balik lagi ya ke bela negara. Kalau buat bela negara itu kan kita perlu didukung sama wawasan kebangsaan ya kan. Yang kita pelajari waktu hari pertama kemarin itu. Betul. Tapi menurut kalian sepenting apa sih wawasan kebangsaan buat kita sebagai CPNS? Kalau untuk wawasan kebangsaan itu, kalau menurut aku sih bisa jadi apa ya, kompas buat kita gitu, supaya kita tuh nggak hilang arah di tengah gempuran globalisasi ini, ya nggak sih? betul. Benar-benar. Terus juga wawasan kebangsaan itu juga bisa membuat kita lebih paham tuh tentang bangsa kita kayak apa, terus metode kerja pemerintah kita kayak apa, sehingga kita bisa menyusun kinerja kita sesuai dengan target yang ditentukan oleh atasan kita dan warga Indonesia khususnya. Kan negara ini kan negara demokrasi, dari rakyat untuk rakyat. Benar, betul banget sih. Canggih. Jadi bisa dibilang wawasan kebangsaan itu jadi kayak apa ya, landasan. Benar ya tadi. Landasan kita, sikap, berperilaku, dan juga ya tentunya dalam ketika kita suatu saat nanti gitu bakal mengakukan pengambilan keputusan ya. Karena kan kita kan sebagai CPNS, sebagai ya pelayan masyarakat juga gitu. Menurutku gitu sih. Bener banget. Apalagi tantangannya Indonesia kan banyak banget ya karena kita kan beragam banget kan ya.
Oke, sebenarnya 4 hari ini banyak materi yang kita terima gitu ya. Iya, betul. Banget. Dan menurutku tugas-tugas yang disampaikan oleh fasilitator itu kayak menambah pengetahuan gak sih? Jadi kita secara langsung searching gitu terkait apa itu Iya, bela benar. negara buat bahan-bahan penugasan kita kayak gitu. Iya. Bener sih, jadi kayak metode pembelajarannya tuh bukan yang kayak kita dikasih materi terus gitu kan, tapi kita juga harus belajar mandiri gitu ya. Ya itu juga melatih cara kita berpikir kritis sih sebenarnya. Iya. Terus di setiap pembelajarannya juga kan kita harus sambil diskusi gitu loh, kayak dijelasin, saya bapaknya nanya, kita ngasih umpan balik kayak gitu. Bener sih, itu jadi bikin kita lebih berpikir kritis. Dan adaptif tau, kayak gitu kan harus siap ya, kapanpun ditanyain Iya. kita harus iya, Bener kayak banget. harus siap jawab. Ready. Kira-kira kalau kalian menilai diri kalian sendiri dari skala 1 sampai 10, seberapa skala sih nilai kebangsaan kalian, nilai kebelanegaraan kalian kira-kira? Berapa ya? 8 mungkin? Iya mungkin 8,5 kali ya. Kalau ditilik dari bela negara, maksudnya kayak bela negara yang sederhana bisa dilakukan sehari-hari sih, Iya. harusnya bisa 8 ya. Iya. Hmm. Betul. Kalau Mas Hajar berapa? Ya, mungkin sama kali ya, atau bahkan punya range 7,5 sampai 8,5 mungkin, antaranya sekitar segitu menurutnya. Gitu ya, sambil belajar juga gitu kan. Ya, Jadi ya, betul. Apapun nilainya, Semoga yang makin. penting kita harus selalu berproses kan ya. Itu, yang penting betul. itu. Benar-benar. Luar Penting biasa. prosesnya. Jangan lupa proses. Mantap Iya. juga. Ada lagi nggak yang kira-kira apa yang menarik selama pembelajaran ini? Jujur kalau misalkan tadi sih, kalau yang hari ini banget ya tadi tuh yang menarik tuh pas waktu ada kelompok yang presentasi 5Y itu. Ah, Aku iya, kayak, iya, iya. iya aku Bener, kayak bener, bener. wow gitu. Se-amaze itu. Karena ternyata tekniknya tuh harus sampai bertanya gitu kan. Iya. Sampai benar-benar nemu nih, oh ini loh akar permasalahannya gitu. Ayo. Itu ya itu menarik sih. Tapi menurutku di titik mana yang harus titik permasalahannya tuh ini gitu. Karena kan cuma 5 wise ya kalau nggak salah ya. Itu tadi dari kelompok mereka juga memaparkan kalau kelemahan dari 5 wise tuh kita nggak tahu ini tuh udah bener-bener akar dari permasalahan atau belum, atau bisa jadi ada lagi gitu di bawahnya, bisa jadi 6 wise, 7 wise sampai 8 dan seterusnya gitu. Iya. Atau bisa jadi mungkin nggak harus sampai sebanyak 5, udah ternyata emang udah itu gitu. Bisa jadi sih. Bisa jadi. Waktu itu kan harus lihat kompleksitas permasalahannya kan ya. Iya sih harusnya. Terus kita baru nentuin teknik mana yang kita ambil kan sih. Tapi kalian udah pada nyiapin ini belum sih, rencana aktualisasi belum? By the way, kan tadi udah dilatih banget nih buat menentukan isu kan. Ah iya. Kalau mbaknya sendiri udah ada persiapan? Berarti sudah. Udah. Jujur kalau aku sih udah ada, karena kasubdit aku tuh kayak in charge banget gitu loh sama kita. Jadi emang harus disiapin gitu. Kalau kalian? Masih berproses. Iya sih. Masih berproses. Baru Masih nulis gitu mencari, ya. mencari masalah yang paling
perlu segera dibereskan apa kira-kira yang bisa dijadikan apa ya aktualisasi nanti gitu. Mungkin butuh waktu Sama sih sih aku kayak gitu. juga. Udah ada tapi kira-kira ide ini nih apa udah masih terlalu dangkal atau perlu diperdalam lagi? Mungkin pas udah waktunya kali ya, pas udah aktualisasi jadi udah tongol gitu ide tuh. Bener. Setelah brainstorm sama mentor kayak gitu. Iya sih. Terus kan bisa pakai teknik yang tadi ya buat milih ya. Mm-mm. Nah, Yang betul. mana gitu Betul. kan. Apa pakai USG atau pakai yang APKL ya kan. Kira-kira ada lagi nggak yang mau dibahas dari pertemuan kita selama 4 hari ini bersama Bapak Guru? Kayaknya udah kebahas semua Iya. nggak sih? Betul, sudah. Dari hari pertama. Udah. Udah ya. Jadi kesimpulannya apa guys? Kesimpulannya sebenarnya kayaknya 4 hari ini tuh membuat kita belajar berpikir kritis nggak sih, buat peka terhadap masalah sekitar, Mm-mm. kayak mengatur cara pandang kita tuh melalui wawasan kebangsaan, bela negara Ya. gitu-gitu kan. Ya. Sehingga solusi yang kita berikan itu benar-benar bermanfaat untuk semua gitu, bukan cuma untuk suatu golongan atau individu, ya nggak sih? Betul. Kalau menurut Sepakat. aku sih Setuju. gitu ya. Setuju. Setuju. Ya, gimana cara kita buat mengenali si isu-isu kontemporer yang lagi hangat sekarang, terus kita analisis juga nggak sih si isu-isu itu, dan Ya. terus kita coba apa ya, kayak apa ya, diiniin sama bela negara gitu, disambungin kayak misalnya ini tuh nggak cocok sama maksudnya gimana ya, jadi disambungkan sama bela negara gitu loh, kayak diiniin sama kegiatan sehari-hari kita gitu. Terus bisa ngainin algoritma kebangsaan juga. Apa sih? Tuh. Iya, iya. Ada pandangan lain nggak barangkali? Mungkin kalau menurutku mulai hari pertama sampai hari keempat ini saling berkesinambungan ya. Intinya itu kalau aku lihat dari pembelajarannya, para mentor dan komentor itu ingin membentuk diri kita supaya menjadi ASN yang kritis dan memiliki jiwa bela negara yang tinggi. Sebenarnya gitu intinya. Benar. Oke deh. Kalau Oh ya, lanjutin aja. oke. Kalau dari aku sih pertama terkait pembelajaran agenda pertama ini ya, terkait bela negara. Jadi kita tuh sebelum masuk ke lebih dalam lagi, kita harus mengenal dulu gitu kan negara kita tuh seperti apa, dasar negaranya bagaimana, terus juga sistem pemerintahannya juga bagaimana. Kalau misalkan kita sudah mengenal nih, kita juga menjadi tahu gitu kan terkait tindakan-tindakan kita di pekerjaan itu harus sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, terus juga NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Sampai ke dalam teknik analisis isu tadi yang kita bikin gitu. MC Tamara, MC Namara guys, salah. Oh iya, sorry. Itu kalau dari aku sih cukup menarik dan cukup terkesan untuk pembelajaran minggu ini kayak gitu. Yang terakhir dari Mas Hazil, gimana kira-kira? Kalau dari itu sih sebenarnya lebih ini ya, lebih berharap aja dari apa yang kita pelajarin di agenda 1 ini kan cukup menarik ya. Bukan cukup bahkan, sangat menarik bagiku sendiri. Jadi semoga apa yang kita pelajari ini bisa menjadi bekal kita ya, atau bahkan kita benar-benar bisa mengimplementasikan apa yang kita pelajari di situasi kita bekerja yang sebenar-benarnya gitu. Terus nih. Benar. Pasti bakal pakai banget ya buat kita ke depan.
Oke lah, kayaknya udah cukup ya perbincangan kita hari ini. Kita udah mereview kegiatan kita selama 4 hari ini pembelajaran. Ya begitu. Mantap semuanya. Makasih Terima guys. kasih guys. Sampai Kita jumpa di proses agenda lagi. berikutnya. Iya. Jadi, itulah yang kami dapatkan dari pembelajaran 4 hari ini. Semoga bisa meningkatkan wawasan kebangsaan dan memotivasi untuk melakukan bela negara. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.